Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Ayo tundukkan kepalanya, angkat tangannya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, selanjutnya untuk menambah semangat kita pada hari ini, ayo kita bernyanyi bersama-sama. Nah, pada tahu kan semuanya lagu Lihat Kebunku? Kita bernyanyi bersama-sama ya. Ayo ibu hitung. 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang merah dan ada yang putih. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati semuanya indah. Hore, tepuk tangan dulu. Nah, selanjutnya ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Nadia hadir ya. Hilya hadir. Ragil hadir juga ya. Najwa hadir. Putra hadir. Akila hadir juga. Alhamdulillah semuanya hadir ya anak-anak. Nah, ada yang tahu tidak pembelajaran kita hari ini tentang apa? Pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang habitat tumbuhan. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini nantinya kalian dapat memahami bagaimana habitat tumbuhan. Kemudian kalian bisa memahami juga bagaimana ciri-ciri dan cara tumbuhan tersebut berkembang. Anak-anak, siapa yang pernah melihat bunga teratai? Ya, Ragil? Ya, betul sekali. Nah, bunga teratai biasanya hidup di perairan atau daerah kolam. Misalnya, kita terdapat pekarangan rumah, itu kan terdapat kolam. Nah, biasanya bunga teratai hidup di perairan tawar seperti itu, seperti di kolam-kolam. Nah, bunga teratai ini merupakan bunga yang hidup di air. Nah, daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari yang berguna untuk berfotosintesis. Teratai memiliki rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Baiklah anak-anak, di sini ibu akan menampilkan satu video di mana video ini akan menjelaskan tentang jenis-jenis tumbuhan dan habitatnya, ciri-ciri tumbuhan dan bagaimana tumbuhan tersebut berkembang. Nah, silahkan perhatikan ke depan semuanya. Ibu akan menampilkan videonya ya. Habitat tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis. 1. Hidrofit. Contohnya kangkung. Tumbuhan hidrofit, sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air. 2. Higrofit. Contohnya tumbuhan pakis. Tumbuhan higrofit hidup di daerah yang lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. 3. Xerofit. Contohnya lidah buaya. Tumbuhan xerofit hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Akarnya panjang. Bisakah kalian menyebutkan ciri-ciri khusus tanaman? Mem Antar akan memberi contoh-contohnya. Kantong semar tumbuh di rawa-rawa. Sebagai tempat tumbuh, kandungan nitrogen di rawa-rawa sangat sedikit, sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tumbuhan. Untuk memenuhi kebutuhan nitrogen, tumbuhan kantong semar bergantung pada serangga sebagai makanannya. Serangga mengandung banyak nitrogen. Bagaimana cara kantong semar menangkap serangga?
Daun kantong semar berbentuk seperti piala. Dinding dalam piala mengeluarkan nektar, yaitu cairan manis bahan pembuat madu untuk memikat serangga. Serangga yang terpikat oleh nektar tersebut akan hinggap pada dinding piala yang licin dan jatuh ke dalam cairan di dalam daun. Cairan daun inilah yang melarutkan serangga. Kemudian daun akan menyerap nitrogen dari serangga tersebut. Tumbuhan Rafflesia tidak memiliki klorofil. Untuk mendapatkan makanannya, tumbuhan ini hidup sebagai parasit pada akar tumbuhan menjalar di hutan hujan tropis Asia Tenggara, salah satunya di hutan Bengkulu. Batang tumbuhan Rafflesia terdiri dari jaringan benang halus yang tumbuh di dalam jaringan tumbuhan inangnya. Tumbuhan ini baru terlihat ketika kuncup bunganya menembus tumbuhan inangnya. Lama-kelamaan bunga ini tumbuh membesar. Rafflesia adalah bunga terbesar di dunia. Garis tengahnya sekitar 1 meter. Bunga ini mengeluarkan bau seperti daging busuk atau bangkai. Apa maksud bau busuk tersebut? Baiklah anak-anak, kalian telah menyaksikan video yang telah Ibu tampilkan. Nah, di dalam video tersebut terdapat 3 jenis tumbuhan. Yang pertama ada hidrofit. Kemudian yang kedua ada higrofit. Dan yang ketiga ada xerofit. Nah, Ibu akan membagikan kelompok, di mana kelompok tersebut akan terdiri dari 3 kelompok. Nah, kelompok yang pertama akan membahas tentang ciri-ciri tumbuhan hidrofit, sementara kelompok kedua akan membahas tentang ciri tumbuhan higrofit, dan kelompok ketiga menjelaskan tentang ciri tumbuhan xerofit. Nah, kalian silakan analisis ciri-ciri tumbuhan tersebut dan bagaimana cara tumbuhan tersebut berkembang di habitatnya. Ibu akan beri waktu 10 menit untuk kalian mengerjakannya. Silahkan dikerjakan ya anak-anak. Ya, baiklah anak-anak, sudah 10 menit. Ayo kelompok 1, perwakilan dari kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Silahkan maju kelompok 1. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Bagus sekali ya. Nah, selanjutnya untuk kelompok kedua, silahkan maju ke depan, perwakilan kelompoknya. Iya, tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Selanjutnya, kelompok 3, silahkan mempresentasikan hasilnya. Bagus sekali ya, ayo tepuk tangan dulu. Nah, semuanya sudah mempresentasikan hasil daripada diskusi kelompoknya ya, terkait jenis-jenis tumbuhan dan bagaimana cara tumbuhan tersebut berkembang di habitatnya. Alhamdulillah bagus semua ya kelompok yang tampil pada hari ini. Nah, baiklah anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, apakah ada yang ingin bertanya atau masih kurang paham dengan pembelajaran kita pada hari ini? Tidak ada ya. Nah, di sini siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ayo. Baiklah, kita simpulkan bersama-sama ya anak-anak. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu setiap tumbuhan atau hewan memiliki habitatnya masing-masing dan setiap tumbuhan memiliki jenisnya dan ciri-ciri tumbuhan itu berbeda-beda tentang bagaimana habitat tumbuhan tersebut. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan dan kalian juga sudah memperhatikan video di mana tumbuhan memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama jenis hidrofit, yang kedua higrofit, dan ketiga xerofit. Nah, jenis hidrofit sendiri yaitu merupakan tumbuhan yang berada di daerah perairan. Tumbuhan hidrofit bisa bertahan hidup karena memiliki lapisan lilin pada lapisan epidermis. Nah, lapisan inilah yang membuat tumbuhan tersebut bisa bertahan di air. Nah, setiap batang atau tangkainya memiliki rongga udara, di mana rongga udara ini berfungsi agar tanaman tersebut tetap mengapung di air. Adapun contoh-contoh dari tanaman hidrofit tadi yaitu ada teratai, eceng gondok, dan tanaman kangkung serta jenis-jenis tanaman lainnya. Selanjutnya yaitu jenis tanaman higrofit. Nah, tanaman higrofit sendiri biasanya kita ketahui yaitu hidup di daerah yang lembab-lembab atau di daerah yang rawa-rawa. Nah, adapun contoh dari tanaman higrofit tadi yaitu misalnya ada lumut, paku, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang terakhir yaitu jenis tanaman xerofit. Nah, jenis tanaman ini biasa kita ketahui yaitu jenis tanaman yang hidup di daratan atau daerah yang kering. Nah, tanaman ini biasanya memiliki cadangan pada
tumbuhannya, yaitu menyimpan banyak cadangan air dan lain sebagainya. Adapun contoh daripada tanaman ini yaitu misalnya kaktus, pohon kurma dan lain macam sebagainya. Bisa dipahami ya anak-anak? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu minta maaf. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Ayo, tundukkan kepalanya dan angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Amin. Alhamdulillah. Nah, sampai bertemu di pertemuan yang akan datang ya anak-anak. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.